Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nurjana dari Prodi Tadris Matematika Angkatan 2023 Kelas A IAIN Metro. Di video ini saya akan membahas materi tentang faktorisasi bilangan bulat. Perlu kita ketahui dulu, apa sih itu bilangan prima dan apa itu bilangan komposit? Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan tidak mempunyai faktor bulat positif kecuali 1 dan bilangan bulat itu sendiri. Bilangan komposit atau tersusun adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan bukan bilangan prima. Contoh barisan bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Contoh barisan bilangan komposit yaitu 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, dan seterusnya. Perhatikan bahwa 1 bukan bilangan prima dan bukan bilangan komposit juga. 1 disebut unit. Jadi, himpunan semua bilangan positif terbagi dalam 3 himpunan bagian yang saling lepas, yaitu yang pertama himpunan semua bilangan prima, yang kedua himpunan semua bilangan komposit, dan yang ketiga himpunan unit. Teorema faktorisasi tunggal, misalnya 210, maka dapat diuraikan atas faktor-faktor prima yaitu 210 sama dengan 2 dikali 3 kali 5 kali 7, atau 210 sama dengan 3, 7, 2, dan 5, atau 210 sama dengan 7, 3, 5, dan 2, atau yang lainnya. Baiklah, kita masuk ke contoh 4.1. Yang pertama, karena FPB 5, 8, dan 9 sama dengan 1, maka 5, 8, dan 9 dapat dikatakan 3 bilangan yang saling prima dan sekaligus saling prima sepasang demi sepasang karena FPB dari 5 dan 8 sama dengan 5 dan 9 sama dengan 8 dan 9 itu sama dengan 1. Yang kedua, karena FPB 3, 9, 4, dan 8 sama dengan 1, maka 3, 9, 4, dan 8 adalah 4 bilangan yang saling prima. Tetapi bukan merupakan 4 bilangan yang saling prima sepasang demi sepasang, sebab FPB dari 3 dan 9 yaitu 3 dan 4, dan FPB 4 dan 8 yaitu 4. Meskipun FPB 3 dan 4 sama dengan FPB 3 dan 8, terus sama dengan 9 dan 4, terus sama dengan 9 dan 8, itu sama dengan 1. Selanjutnya yaitu teorema 4.2. Setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 adalah suatu bilangan prima atau bilangan itu dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima. Bukti, ambil sembarang bilangan bulat positif n lebih dari 1. Menurut teorema 4.1, maka ada suatu bilangan prima P1. Sedemikian hingga P1 membagi n, sehingga ada suatu bilangan bulat positif n1, sehingga n sama dengan P1 kali n1 dengan n1 kurang dari sama dengan 1 dan n1 kurang dari n. Selanjutnya contoh 4.2, semisal 5544 itu kan faktornya ada 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 7 kali 11, atau dapat ditulis 5544 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 dikali 11. Teorema ini sangat memudahkan untuk menentukan FPB dan KPK dari dua bilangan bulat atau lebih, yaitu dengan menyatakan masing-masing bilangan bulat itu dalam bentuk kanoniknya dengan notasi minimum FPB A dan B menyatakan nilai minimum dari A dan B, maksimum FPB A dan B menyatakan nilai maksimum dari A dan B. Misalnya minimum FPB 7 dan 5, berarti minimumnya yaitu angka 5. Semisal lagi maksimal 8 dan 3, berarti angka maksimalnya yaitu 8. Contoh lagi, minimum 5, 0, dan 3, maka minimumnya yaitu angka 0. Lalu maksimum 7, 4, 5, dan 0, maka nilai maksimumnya yaitu 7.
Baiklah, kita masuk ke contoh 4.3. Tentukan FPB dan KPK dari 198, 216, dan 252. Penyelesaiannya, 3 bilangan tersebut diuraikan atas faktor-faktor prima. Maka menjadi 198 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 11. Lalu 216 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Lalu 252 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 7. Nah, dari uraian di atas dapat ditulis sebagai berikut. 198 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2 kali 7 pangkat 0 dikali 11. 216 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 0 dikali 11 pangkat 0. 252 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 kali 11 pangkat 0. Nah, maka kita ketahui nih FPB-nya. FPB dari 198, 216, dan 215 itu sama dengan, jadi kan ada angka 2 tuh. Nah, maka pangkatnya itu 2 dikali minimum pangkat dari ketiga angka itu. Yang pertama 198 kan pangkatnya 1, maka tulis 1. Yang kedua 216 kan itu tadi pangkatnya 3, maka aku tulis 3. Lalu 252 pangkatnya yaitu 2, maka ditulis 2 pangkat minimum 1, 2, dan 3. Nah, angka selanjutnya yaitu 3. 3 pangkat minimum 2, 3, dan 2. Lalu 7 pangkat minimumnya 0, 0, dan 1. Lalu 11 pangkat minimumnya 1, 0, 0. Maka kita jumlahkan. Dari 2 situ kan sudah terlihat tuh minimum dari angka 1, 2, 3. Maka 2 pangkat 1. Lalu 3 kan sudah jelas tuh minimumnya berapa, yaitu minimumnya angka 2, maka 3 pangkat 2. Terus 7 pangkat 0. 11 yaitu 11 pangkat 0. Maka jumlahnya yaitu 18. Maka diketahui FPB dari 198, 216, dan 252 yaitu sama dengan 18. Lalu yang kedua kita mencari KPK. KPK dari 198, 216, dan 252 yaitu sama dengan 2 kita pangkatkan maksimum. Nah, tadi kan pangkatnya sudah diketahui nih, 1, 2, dan 3. Terus yang ketiga ada 3 dikali maksimum 2 pangkat 2, 3, 2. Nah, yang angka 7 yaitu maksimumnya 0, 0, 1. Yang 11 itu pangkat maksimumnya ada 1, 0, 0. Nah, dari angka 2 kita kan udah tahu nih maksimumnya 1, 2, 3, berarti maksimumnya angka berapa? Angka 3. Maka menjadi 2 pangkat 3. Lalu yang 3 ini kan maksimumnya dari 232 maksimumnya 3, maka ditulis 3 pangkat 3. Lalu 7 maksimumnya 001 berarti kan maksimumnya angka 1, maka ditulis 7 pangkat 1. Lalu 11 angka maksimumnya yaitu 1, maka 11 pangkat 1. Maka kita hitung dari 2 pangkat 3, 3 pangkat 3 kali 7 pangkat 1 kali 11 pangkat 1. Diketahui hasilnya yaitu 16.632. Maka KPK dari 198, 216, dan 252 yaitu 16.632. Selanjutnya yaitu ada saringan Eratosthenes. Nah, disitu kan ada angka yang dicoret tuh. Kita perlu ketahui yang pertama, angka 1 itu merupakan anggota himpunan unit. Lalu, angka yang tidak dicoret itu merupakan bilangan prima, dan angka yang dicoret yaitu bilangan komposit. Baiklah, cukup pembahasan materi dari saya. Semoga materinya bermanfaat untuk kita semua. Apabila dalam saya menyampaikan materi terdapat kesalahan kata, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.